Eh, Kemarin bab 6 berarti kita bukan pelajaran di bab Hangguko ya teman-teman. Kita munbob buku lain. Belajar munbob dulu. Saya Robun, hari ini kita belajar munbob. Yang pertama di sini ada munbob akan datang gitu. Perkiraan. Yaitu ada real goyeyo. Kalau diartikan ini dalam bahasa Indonesia artinya itu akan. Nah, contoh kalimatnya, untuk penjelasannya nanti ada di bawah. Kita belajar dulu contoh kalimatnya, boleh dibaca dulu yang pertama sama Abdul Muktisi. Iya, inyon kue jarel jalgayeo jalgoyeo. Sekali. Salgoyeyo, 잘했어요. 자, 2년 후에 잘을 살 거예요. El kalau diartikan akan, berarti yang artinya dari belakang. Akan el sada, membeli, sa, mobil, hue. Hue ini kalau diartikan setelah gitu ya. Setelah ataupun nanti. Nah, setelah 2 tahun itu. Jadi kalau diartikan el-goyanya artinya akan. Nah, contoh kalimat kedua boleh dibaca sama Diana. 주말에 낚시를 할 거예요. Nah, Jumare naksiril hal goyeyo. Berarti pada akhir pekan Jumal naksi memancing hal goyeyo yang akan memancing pada akhir pekan. Jadi ini kayak kalimat rencana gitu ya teman-teman. Nah, contoh yang ketiga boleh dibaca sama Andika Dinanta. 방학에 중국에 갈 거예요. Hmm. Bang Hage Cungguke Galgoyeyo akan pergi ke Cina. Nah, Galgoyeyo itu akan gadanya pergi. Cungguke ke Cina, Bang Hake pada liburan semester. Sekali lagi, Algoyeyo ini artinya akan ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya. Algoyeyo ini kalau dibagi menjadi dua ya. Kata kerja saja. Jadi diletakkannya setelah kata kerja. Yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf vokal atau konsonan real, maka menggunakannya real goyeyo. Jadi kalau akhirannya vokal ataupun konsonan real, menggunakannya real goyeyo. Contohnya gada, maka berubah menjadi gal goyeyo. Akan pergi. Di bawah ini ada beberapa contoh kalimat dasarnya. Lalu tinggal ditambahin real goyeyo. Nah, yang akhirannya konsonan real, contohnya salda, maka berubah menjadi salgoyeyo. Akan tinggal. Huruf L-nya itu tidak dihapus, tapi cukup ditulis satu kali saja. Salgoyeyo. Selanjutnya, jika kata kerja berakhiran huruf konsonan, maka menggunakannya el goyeyo. Contohnya mokta, maka berubah menjadi mogel goyeyo. Akan makan. Akan makan. Nah, contoh kalimat dasarnya di sini ada beberapa yang berakhiran huruf konsonan. Ada ipta, nah, maka berubah menjadi ibel goyeyo, akan memakai. Selanjutnya yang berakhiran ini berakhiran kata dasar
Bulgyucik ya teman-teman. Masih ingat nggak pelajaran Bulgyucik? Yang kata kerja atau kata sifat akhiran tidak beraturan. Nggak inget Sam. Ingat. Nggak dipelajarin lagi di rumah. Jadi Bulgyucik itu teman-teman adalah bacim yang akhirannya itu bisa berubah kalau di kata tersebut menjadi kalimat informal ya teman-teman. Nah, contohnya ada bacim diget, bacim de, jeda, semuanya. Bacim de. Nah, ketika menjadi huruf kalimat informal bertemu dengan huruf vokal, maka D-nya itu diganti menjadi huruf real. Berubahnya menjadi derel goyeyo. Bukan dedel goyeyo, tapi derel goyeyo. Ini disebutnya bulgyucik. Kalau nggak salah ini pelajaran pertemuan keberapa ya? Saya pun lupa ini. Jadi pelajari lagi tentang bulgyuciknya. Nanti di akhir kelas bikin latihan pola kalimat ya teman-teman. Buat dikerjain di rumah. Nanti saya share di grup buat dikerjain gitu ya. Nah, contoh yang kedua di sini ada bulgyucik juga kata kerja tidak beraturan yaitu buta. Buta ini kalau diartikan itu bengkak ya. Akhirannya konsonan sit, nah, S. Nah, akhirannya konsonan S. Nah, ketika bertemu dengan huruf vokal atau menjadi bentuk kalimat informal, maka huruf S-nya itu dihilangkan menjadi buel goyeo, akan membengkak. Ada lagi juga bulgyucik akhiran biep, akhiran B, dopta. Dopta ini artinya menolong. Huruf B-nya dihapus dan diganti menjadi huruf U. Nah, nanti silakan dipelajari lagi bulgyuciknya supaya teman-teman bisa lebih ini ya, lebih pandai lagi dalam menulis pola kalimat maupun dalam bentuk formal ataupun informal ya teman-teman. Nah, tadi yang akhiran huruf B, B-nya dirubah menjadi huruf U. Nah, lalu berubah menjadi seperti ini. Doul goyeyo, akan menolong, akan membantu. Jadi huruf B-nya itu diganti dengan huruf U. Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman Munbob ini? Ada, Sam. Oh, silakan. Biasanya kalau dengan geso itu gimana, Sam? Kan ada juga yang kayak mau gesoyo gitu. Kan juga masa depan. Hmm. Masa. Bentuk masa depan itu banyak sekali bentuknya ya teman-teman. Selain El Goyeyo, nanti kita akan ketemu sama bentuk seperti ini. Geta. Selain Geta, nanti juga ada lagi Munbob El Kayo. Selain El Kayo, masih banyak bentuk masa depan itu. Bentuk perkiraan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Kalau karena kan sekali lagi kelas kita itu cuma sampai bab 10 ya teman-teman. Jadi nanti berarti lusa bab 7. Nanti setelah bab 7 Moonbob seperti ini ya teman-teman. Ini sama saja artinya. Kalau tapi banyak perbedaannya. Penempatannya itu ada yang berbeda-beda. Kalau arti mereka itu sama satu. Akan, mau gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Sam ada. Silakan. Ini contoh yang tadi ya, yang salda. Itu Hmm, salda itu kan nggak ditulis dua ya, cuma tulis hmm, satu hurufnya, nggak ditulis ya. lagi. Hmm, Kalau misal contoh
kata kerja apa ya? Sada. Sada itu membeli sebenarnya. Sada membeli. Berarti Nah, artinya sama juga. Ditulisnya seperti ini. jadi seperti itu juga. Iya. Nah, cara Oh, membedakan artinya nanti tinggal di depannya itu ada kalimat apa. oh tergantung Contoh, kalimatnya ya. tergantung kalimatnya. Contoh misalnya ada kalimat seperti ini. Saya tinggal di rumah. Nah, berarti kan kalau di rumah artinya tinggal. Oh, 저는 ya 집에 살고요. Saya akan tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya di depannya seperti ini. 저는 시장에서 사과를 살 거예요. Oh ya. Saya Betul. akan membeli apel di pasar. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Oke, jadi tergantung kalimat depannya itu ada kalimat apa. Ah, ya, kita mengikuti apa pengartiannya mengikuti kalimat depannya, teman-teman. 또 질문 있나요, 여러분? 없습니다. Absmeda. 없으면 kita latihan mengartikan kalimat dalam bahasa Korea. Itu ada artinya bahasa Inggris, tapi saya pengen teman-teman di sini kreatif ya, bisa mengartikan per kosakata ataupun lebih bagusnya per kalimat gitu ya. Saya panggil namanya coba. Yang pertama Jihan Regina Putrisi. Coba baca yang A. 언제 공휴에 고향에 미안해. 음, 공휴에 또 돌아 돌아갈 거예요. 음. 언제 고향에 돌아갈 거예요? Coba Jihan, artikan saja pelan-pelan ya Bapak. Onje ini apa? Onje kapan? Goyang apa teman-teman? Kampung halaman. 맞아요, kampung halaman. E-nya di sini diartikan ke. Nah, ke kampung halaman, doragada. Nggak tahu Sam. Nah, doragada ini pulang. Ya. El goyenya tadi apa? Makan. Nah, akan. Gitu ya. Berarti kalau diartikan kapan akan pulang ke kampung halaman? Benar teman-teman? Ya. Nih, jadi kalau diartikan seperti itu. Nah, ngartiinnya kalau misalnya belum tahu per kalimat, artiin satu-satu aja dulu. Lalu kalau per satu-satu itu kan kalau disambungin kayak nggak sinkron ya teman-teman, kayak nggak nyambung. Tapi cari kalimat yang kira-kira enak dibaca aja gitu ya. Meskipun yang penting tidak terlalu jauh dari arti tersebut gitu ya. Coba yang kedua B, Kelly Susanto. 내년에 돌아갈 거예요. Coba kalau diartikan, Saya akan kembali tahun depan. nih 맞습니다. 내년 itu tahun depan, doragal koyanya itu kembali atau pulang gitu ya. Nah, selanjutnya yang E ketiga, Gani Gonio. 주말에 뭐 할 거예요? Coba artikan. 주말 akhir pekan. Mau hal 거예요? Akan ngapain gitu, Sen? Nih, Mau 맞습니다. ngapain? Nih 잘했어요. Pada akhir pekan mau ngapain tuh? Atau akan ngapain? 잘했어요. 자, selanjutnya Muhammad Rifki Mufid. 음, 자전거를 타고예요. Hmm,
sepeda, Hmm. akan naik sepeda, Nikmat semita. Akan naik sepeda atau akan bermain sepeda. 잘했어요. 잘했네, 여러분들이. 자, 그럼 이거 아니고 그냥 문법 yang kedua. Di sini ada goita. Ada yang tahu teman-teman goita? Kalau diartikan apa? Sedang melakukan. Matsumita, sedang. Atau kegiatan yang sedang dikerjakan atau yang sedang dilakukan. Aturannya diletakkan setelah kata kerja dan goita ini masih bentuk kalimat dasar ya teman-teman. Bisa dirubah ke kalimat informal ataupun kalimat formal. Nah, kalau kalimat informal itu berubahnya menjadi goisoyo. Kalau kalimat formalnya berarti goisemita. Jadi tergantung kalian mau menulisnya kalimat informal ataupun formal. Gitu ya. Contoh kalimatnya boleh dibaca sama Rudianto sih. Den siga cigemel cigemem cigemem agel ded go iseo. Isoyo. Densiga sigem sekarang emak musik go-nya mendengar go isoyo sedang. Den sekarang sedang mendengarkan musik. Contoh kalimat kedua boleh dibaca sama Oping semua. Kerom balik lagi Abdul Mukti yang nomor 2. Mensusiga, cikem, cibe gagoisoyo. Kalau diartikan? Minsu sekarang pergi ke rumah. Sekarang sedang pergi ke rumah. Sedang pergi ke rumah. Sebentar atau pulang gitu ya. Kalau diartikan. Caresoyo. Kalimat yang ketiga contohnya boleh dibaca sama Gianashi. 언제 친구가 어제. 어제 친구가 웨슬리 씨한테 전화했어요. 그대 웨슬리 씨는 자고 있어요. Coba artikan dari dari sana ya. Artikan yang kalimat pertama dulu. Oje. Kemarin teman Wesley ini nama orang. Wesley di telepon. Wesley sedang tidur. Jadi kalau diartikan Oje kemarin cinggu teman. Wesley hante ini kalau diartikan apa teman-teman? Gak tahu saya. Hante itu kepada. 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 Kalau diartikan kepada. Nah, ini kalau hante ini digunakan ketika kepadanya misalnya kayak teman atau umurnya yang lebih muda daripada kita itu menggunakan hante. Tapi kalau misalnya usianya lebih tua daripada kita atau jabatannya lebih tinggi dari kita, kepadanya itu bukan menggunakan hante, tapi pakainya bisa pakai ege. Contoh misalnya kalimat banjang nih mege, oke. Jadi ada kalimat tersendiri ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian ketahui bahasa Korea itu ada ada bahasa halus dan juga bahasa kasar gitu ya.
Ini penjelasannya. Goita ini hanya bisa diletakkan setelah kata kerja saja dan sebagai akhiran kalimat. Yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf vokal, maka menggunakannya goita. Contohnya gada. Oh, vokal konsonan juga sama sebenarnya. Menggunakannya goita semua. Jadi tidak tergantung akhiran konsonan ataupun vokal. Sama-sama keduanya menggunakan goita. Seperti yang dibilang di awal tadi, goita ini masih kalimat dasar. Jadi harus dirubah dulu akhiran itanya. Pakai isoyo ataupun pakai isemida. Nah, contoh kalimat dasarnya ada sada, bodha, manada, oda. Tinggal ditambahin go isoyo. Akhiran konsonan, cata, mandelda, ilhada, dan lain sebagainya. Tinggal ditambahin go isoyo juga. 자, 여러분, 혹시 질문 있나요? 이 문법은 ada yang mau ditanyakan? Maaf Sam, kurang jelas Sam. Kurang jelas gimana maksudnya? Ini penggunaan tensisnya Sam. Oh ya, Ulangin Sam. pengguna 맞아요. 알았어요. 자, goita ini diletakkan setelah kata kerja ya teman-teman. Jadi hanya bisa digunakan kata kerja saja. Verb. Tidak bisa digunakan kata sifat. Kata kerja akhiran vokal atau konsonan tetap menggunakannya goita. Goita ini artinya sedang, teman-teman. Jadi keduanya itu menggunakan goisoyo. Nah, goita ini masih dalam bentuk kalimat dasar. Jadi harus dirubah dulu mau bikin kalimat informal ataupun kalimat formal. Jadi dirubah akhirannya. Kalau kalimat informal berarti pakainya goisoyo. Tapi kalau kalimat formal dirubah menjadi goisemida. Oke, goisemida. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Sam. Oh, bisa ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sam, Silakan. boleh ndak untuk setiap contoh kata kerjanya apa ya dibacakan artinya Sam? Soalnya kan Oh, kalau kita mendengarkan itu biasanya lebih cepat ingatnya gitu Sam. Ya kadang-kadang ada salah yang saya. tahu, ada yang nggak tahu gitu. Oh, oke, Boleh nggak oke. Boleh, satu-satu boleh. aja? Boleh, Ya. nggak apa-apa. Justru saya malah Eh, lebih senang seperti ini. Jadi interaksinya itu ada dari Sam sama siswa di sini tuh ada interaksi gitu kan. Kalau diem-diem ya nanti nggak tahu terus ya. kan. Oke, nah di sini kata kerja dasarnya ada sada. Sada ini kalau diartikan membeli. Boleh sekalian ditulis atau mungkin nanti bisa lihat rekamannya gitu ya teman-teman ya. Iya Sam. Sada. Hmm. Sada artinya membeli. Nah, ditambahin go isoyo berarti artinya sedang membeli. Nah, boda. Boda ini artinya macam-macam ya teman-teman. Banyak. Tergantung kalimat di depannya itu apa. Boda untuk kalimat dasarnya itu kalau diartikan melihat. Bisa juga diartikan menonton. Bisa juga diartikan membaca. Bahkan bisa diartikan bertemu. Tergantung kalimat depannya itu seperti apa ya teman-teman. Ditambahin go isoyo berarti artinya sedang menonton, sedang melihat. Yang nomor 3 di sini manada. Manada ini kalau diartikan bertemu. Manada ditambahin go isoyo berarti artinya sedang bertemu. Selanjutnya ada oda. Oda ini kalau diartikan datang. Ditambah go isoyo berarti sedang datang. Sa, yorobun. Selanjutnya di sini yang berakhiran huruf konsonan. Cat
catta. Ada yang tahu artinya catta, teman-teman? Tidak, Sam. Hmm. Eh, catta ini artinya ada dua ya. Tapi secara umum, catta ini kalau diartikan mencari. Nah, mencari secara umum. Tapi kalau ada spesifik kalimat, ini diartikan mengambil. Tapi khusus untuk satu kalimat aja, yaitu mengambil uang. Contohnya kalimatnya seperti ini. Don, donel, catko itta. Catko isoyo. Nah, ini kalau diartikan catta itu kan mencari gitu. Nah, tapi kalau di depannya uang, kurang tepat. Sedang mencari uang. Tapi yang paling tepatnya itu mengambil. Tapi selain eh, uang, kalau misalnya di sininya katanya selain uang, itu diartikan mencari ya teman-teman. Tapi kalau khusus uang, itu diartikan mengambil. Oh iya, Sam. Jadi kata dasar itu kata kerja, kata-kata sifat, itu artinya macam-macam ya teman-teman. Bukan cuma satu arti saja. Nah, silakan dipelajari kata kerja, kata sifatnya, terus eh, persamaan kata, lawan katanya juga ada. Kalau nggak salah di deskripsi grup besar yang bareng-bareng itu ada tuh semua file-filenya. Silakan di-download terus dipelajari semua. Di situ ada semua. Yang kedua di sini selanjutnya ada mandelda. Mandelda kalau diartikan itu membuat. Membuat. Jadi membuat secara umum ya teman-teman. Mandelda. Ditambahin go isoyo berarti diartikan sedang membuat. Selanjutnya ada ilhada. Ilhada ini kalau diartikan bekerja. Ini semua kata kerja semua ya teman-teman karena uh, goita ini hanya bisa digunakan untuk kata kerja saja. Selanjutnya ada gongbu hada. Nah, gongbu hada ini kalau diartikan belajar. Nah, sekarang kita lagi belajar bahasa Koreanya berarti 지금 우리는 지금 한국어를 공부하고 있어요. Sekarang kita sedang belajar bahasa Korea. Oke. Nanti bikin PR ya, bikin pola kalimat dengan menggunakan munbob yang sudah dipelajari di sini. Nggak apa-apa dikerjainnya kapan-kapan juga boleh. Yang penting di rumah dikerjainnya buat latihan. Oke, cukup? Sam, mau tanya. Silakan. Bedanya Garuda sama Gombuhata itu apa? Beuda sama gongbuhada. Kalau beuda itu diartikan mempelajari ya. Bedanya di situ. Kalau gongbu ini belajar. Kayak misalnya eh, kalau belajar itu kan apa sih ya? Saya nggak bisa menjelaskan secara harafiahnya ini. Tapi kalau diartikannya itu secara arti berbeda. Kalau beuda itu mempelajari, kalau gongbuhada itu belajar. Saya kurang paham kalau bahasa Indonesia itu saya kurang paham sebenarnya teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang jelas gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi perbedaannya cuma itu saja artinya. Belajar sama mempelajari itu beda. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Cukup? Hmm. Kalau gitu kita latihan mengartikan lagi. Oke, Aniku. Oh, ini. Nah, yang pertama boleh dibaca sama Andika Dinanta. 화장실 지금 시간이
Sijange. Sijange Jati Gayo. Di sini ada bacin. Baca yang benarnya gimana? Gati. Gaji. Nah, huruf T ketemu dengan vokal I, maka dibacanya menjadi C ya. Gaji, Gaji. bukan gati. Wang Jingxi. Oh, coba diartikan Andika. Dari sini cikem. Cijem. Cikem. Sekarang. Cijem sekarang di pasar. Ke pasar. Diartikannya ke. Sekarang ke pasar. Gaji. Gaji nggak tahu saya. Gaji bareng bersama. Gitu. Bersama. Kalau gayo. Nggak tahu juga saya. Gayo gada. Asal kata dari gada. Pergi. Pergi. Wang Jingxi cikem sijange gaji gayo. Sekarang ayo pergi bersama ke pasar. Dia lagi ngajak kalau diartikan. Yang B yang kedua. Jihan Regina Putrisi. 미안해요. 지금 숙제를 하고 있어요. Kalau diartikan, mianeo, miane. Maaf, Maaf. Jikem. sekarang 숙제. 숙제를 lupa Sam. Tadi ingat cuma lupa sekarang. PR. 숙제 ini PR majayo. Nah, 숙제 ini PR. Hago isonya sedang. Hadanya mengerjakan. Sekarang sedang mengerjakan PR. Miane, maaf. Sekarang saya sedang mengerjakan PR. Caresoyo Jihanshi. Selanjutnya Kelly Susantoshi. 왜 아까 전화를 안 받았어요? Kalau diartikan, kenapa tadi tidak menjawab telepon? 맞습니다. 잘했어요. 왜, mengapa, kenapa, aka, tadi, barusan, 전화, menelpon, an, tidak, pada soyo, menerima, atau mengangkat. Kenapa tadi tidak mengangkat teleponnya? 잘했어요, 켈리 씨. Selanjutnya Gani Gonio. 샤워하고 있었어요. Kalau diartikan 샤워하다. 샤워하다. mandi, Sam. 맞아요. mandi. Berarti sedang mandi. 잘했어요. Selanjutnya 누구지? Rifki Mufid. 지금 어디에서 살고 있어요? Coba kalau diartikan 지금. Sekarang tinggal di mana? Salgo 맞습니다. 맞아요. 지금 sekarang di mana di salda tinggal go isoyenya sedang. Sekarang sedang tinggal di mana? Saya ke daman 마지막 루디안토 씨. So esok salgu isoyo. Coba kalau diartikan Seoul berarti kota Seoul. Esok Seoul esok. Gak tahu Sam. esok di Seoul esok. salda tinggal go isoyonya sedang.
sekarang sedang tinggal di kota Seoul. Oke, Rebun, kosakatanya diperbanyak lagi ya, teman-teman. Karena kita kan sudah masuk pola kalimat. Kalau udah bab 6 ke atas itu berarti kita harus sudah mempelajari kosakata. Kata kerja, kata sifat, kata benda, terus kata yang lain lah. Pokoknya kosakata banyak. Pokoknya itu silakan download di deskripsi grup yang itu, yang apa? Yang grup besar itu ya. Ada semua di situ teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Ada semua. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sini? Sebelum kita ke Moonbob yang lain. Cukup teman-teman? Nah, Obsemion, kita ke Moonbob yang lain. Nah, ini sebenarnya hmm, bisa dipelajari sih. Sekalian apa? Moonbob terakhir ya. Ini, Moonbob terakhir. Yaitu ada at atau ososoyo. Ini beda sama yang bentuk lampau at otta. Kita udah pernah belajar ini belum ya teman-teman? Yang at ot. Kayaknya sudah ya. Ada yang ingat nggak? Kita sudah pernah belajar ini belum? At ot. Sudah Sam. Masa lampau ya Sam ya? Bener, masa lampau. Ini kalau nggak salah waktu di bab berapa ya? Pokoknya kita sudah pernah kayaknya. Pernah Sam. Adalah bentuk lampau, tapi ini berbeda sama yang at-ot. Nah, kalau ini kan ada imbuhannya osoyo. Kalau itu kan cuma at-ot aja. At-ot atau ditambahin at-osoyo atau asemida gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini masih ada imbuhannya. Asosoyo atau ososoyo. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya itu di mana. Gitu ya. Contoh kalimatnya. Yang pertama boleh dibaca sama Venita Omne. Abdul Mukti. Abdul Mukti si Ajikinayo. Miguge gasosoyo. Coba kalau diartikan. Mikuk itu apa? Amerika. Matsumida. Amerika. Berarti Miguke Gasosoyo. Telah. Gasosoyo apa sih? Gak tahu artinya gasosoyo Sam. Ini Gasosoyo. Gada asal katanya itu dari kata gada. Oh, Pergi. gada. Oh iya. Terus ditambahin at osoyo. Berarti ditambahin gasosoyo. Ini masa lampau juga Sam ya? Masa lampau juga, tapi ada perbedaannya. Nanti kita akan bahas bedanya itu apa, gitu ya. Oh iya. Oke, teman-teman. Contoh yang kedua boleh dibaca sama Dianasi. 전국에서 잘났었어요. Harasasaya. 어, Di sini ada Mumbob. Bacim. oh Komunbob. ya, 잘했었어. Nih, cari soyo. Jadi bacim L ketika ketemu dengan huruf vokal, maka L-nya itu seolah-olah ada di atas dan menjadi dibacanya huruf R. Sara, gitu ya. Bukan sal. Yakin sana yuk. Cungguk ini apa? Negara mana? Cina. Nah, Majayo, Cina. Eso, Di Cina, Salda. saya eh, saya tinggal
di Cina saya pernah Hmm, tinggal gitu saya, Mas. Majayo, saya pernah tinggal di Cina. Saya sudah tinggal di Cina. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti ada perbedaannya itu seperti apa. Kenapa itu ada osoyonya juga. Yang ketiga boleh dibaca sama Andika Shi. Abojiga tung tungit ostoyo. 퉁퉁 했었어요. 아버지. 이거 아버지. 누구? Ayah. Abuji itu ayah. Saya Tungtung hada. pernah pernah gendut Sam. Nah, gendut 맞아요. 잘했어요. Nah, nanti kita akan ini dulu penjelasannya dulu. Nah, aosossoyo ini digunakan juga bisa digunakan untuk kata kerja ya, teman-teman. Nah, tergantung akhirannya itu apa kata kerjanya. Nah, yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf A atau O, itu menggunakannya yang asossoyo. Di sini contohnya itu salda. Kenapa salda? Harusnya kan itu akhirannya konsonan L. Kenapa akhirannya A gitu. Nah, yang diambilnya itu huruf vokalnya. Vokal A. Salda. Di sini ada huruf vokal A. Jadi yang diambil huruf vokalnya. Contohnya salda, maka berubah menjadi sarasossoyo. Sarasossoyo. Selanjutnya, jika kata kerja berakhiran selain huruf A dan O, itu menggunakannya ososoyo. Contohnya mokta. Nah, mokta ini akhirannya konsonan giok, tapi yang diambil itu huruf vokal O-nya, ya teman-teman. O samping, bukan O bawah. Bedakan. Maka mokta ini artinya makan. Ditambah ososoyo, maka berubah menjadi mogososoyo. Sudah makan, telah makan. Yang terakhir, jika kata kerja berakhiran hada, maka menggunakannya itu eh, hesoyo, heta, hesosoyo. Hadanya itu diganti menjadi he. Contohnya gongbu hada, maka berubah menjadi gongbu hesosoyo. Sudah belajar, sudah pernah belajar. Jadi harus diingat, tergantung akhirannya AO atau selain AO ataupun akhiran hada. Nanti tinggal digabung-gabungin. Contoh kalimat dasarnya di sini ada gada, sada, dan tadi beuta. Gada, tadi apa teman-teman gada artinya? Pergi. Matsumida. Pergi. Kalau sada, Membeli. membeli. Cara saya. Kalau beuta, Mempelajari. Ya udah mempelajari. apa? Oh iya, Mempelajari. mempelajari. Nih, cara saya. Kalimat dasarnya di situ contohnya ada gada, maka ditambahin asoyo berubah menjadi gasosoyo. Sada maka berubah menjadi sasosoyo. Sudah membeli. Beuda maka berubah menjadi bewo. Nah, karena ditambahin ososoyo, maka huruf U sama huruf O-nya itu nyambung. U sama O-nya itu nyambung seperti ini. Jangan dipisahin dengan bulatan-bulatan itu penanda huruf vokal.
Selanjutnya di sini ada contoh lagi untuk eh, kata sifat. Ini adalah kata sifat ya teman-teman. Yang pertama di situ ada manta. Ada yang tahu manta artinya apa teman-teman? Banyak. Nih, cara soyo. Manta itu banyak karena di situ akhirnya vokal A ya yang dihitung itu vokal A-nya. Mana manta maka berubah menjadi mana soyo. Pakainya yang at. Mana soyo. Sudah banyak. Nah, contoh yang kedua di sini kata dasarnya ada sada. Sada ini apa teman-teman? Sada artinya ada dua. Satu saja. Coba ada yang tahu nyebutin satu saja. Nggak tahu Sam. Ah, 괜찮아 yo. Sada kalau diartikan itu murah. Selain murah, ada juga artinya itu membungkus sama kayak pojang hada. Ini persamaan katanya pojang hata. Ditambahin sasoyo jadinya. 잠시만요, 여러분. 미안해. Nah, contoh yang ketiga, selanjutnya di sini ada gilda. Nah, gilda apa teman-teman? Ada yang tahu? Nggak tahu Sam. Gilda giroyo. Panjang. Gilda ini kalau diartikan panjang ya teman-teman. Ini adalah kata sifat. Jadi teman-teman harus sudah mulai menghafal kata sifat, kata kerja. Kata dasarnya harus hafal semua. Nah, semua kata dasar, kata kerja atau kata sifat itu mengandung da semua. Jadi kalau sudah masuk pola kalimat, da-nya itu dihapusin semuanya ya teman-teman. Dihapus, dihapus. Hanya tulis Ya, kalimat depannya saja. Sa, Otayo Yorobun, ada yang mau ditanyakan di sini? Saya mau tanya, Silakan. kan kayak masa lalu, saat ini, terus masa depan tuh kan bentuknya banyak. Mm-mm. Macam-macam kan. Terus Ya. waktu kita kayak bikin kalimat gitu, sebenarnya eh kayak makan, mau makan gitu. Mm-mm. Oke, soyo gitu. Itu Mm-mm. kan banyak dari bentuknya. Ya. Kapan sifatnya apa bisa pakai moge soyo atau moge soyo atau gimana? Yang lain-lainnya tuh gimana? Atau terserah mau pakai yang bentuk ini, asalkan masa Jadi depan gitu. Majai, Gentana. Jadi seperti itu. Kalau mau mengartikan, mau menulis pola kalimat, itu sebenarnya tergantung eh, percakapannya itu, percakapan dulunya itu pakai apa, gitu ya. Jadi nanti terserah mau nulisnya itu pakainya yang mana. Tapi kembali lagi, misalnya ada percakapan. Jika ada percakapan, berarti itu ngikuti kalimat yang ditanyakan. Aku masih nggak Contoh, ngundang. contoh misalnya gini, mau Iya. pakai yang el goyeyo tadi. El goyeyo. Kalau misalnya mau pakai yang ini kan artinya juga akan ya teman-teman. Atau gesoyo. Jadi tergantung pertanyaannya. Jadi misalnya contoh ini, eh, besok akan pergi kemana? Neil, odiro gal goyeyo. Nah berarti jawabnya juga pakai el goyeyo lagi. Nggak bisa Jadi pakainya semua yang gesoyo. Jadi semua saya yang bikin pertanyaan mau pakai yang mana aja gitu boleh. Hmm, Asalkan yang boleh. jawab tadi ikuti yang pertanyaan tadi. Nek macayo. Jadi tergantung pertanyaannya itu apa, lalu jawabnya yaitu sesuai kalimat pertanyaannya.
Misalnya pertanyaannya pakainya gesoyo, berarti ya jawabnya pakainya gesemida. Gesoyo lagi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa. Tuh masih sedikit bingung. Jadi sekali lagi kalau mau mengartikan atau bikin pola kalimat, jadi teman-teman itu kalau ya itu tadi contohnya misalnya mau nulisnya pakainya el goyeyo berarti pertanyaannya juga el goyeyo lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mau pakai el goyeyo, pakai gesoyo, pakai el kayo, pakai apapun itu bisa, bebas. Yang penting masih ada artinya dan penggunaannya itu sesuai. Jadi kalau el goyeyo itu kan hanya untuk kata kerja saja ya. Kalau gesoyo itu bisa digunakan juga untuk kata sifat. Jadi yang penting sesuai akhiran penggunaannya itu kata kerja atau kata sifat. Jangan kata sifat tapi menggunakannya el goyeyo. Itu salah, teman-teman ya. So, oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Opsoyo. Opsemion, mumpung masih ada waktu 4 menitan lah, lumayan. Bisa buat baca dulu, biar bacanya itu lancar. Yang penting bacanya lancar dulu ya teman-teman. Kalau kalian sudah bacanya lancar, mau menghafal kosakata seperti apapun, gampang. Yang pertama, A boleh dibaca sama Noguchi. Rudianto. Manjimak terakhir. Barrel Aan Pi Woyo. Damberel Anpio Piwoyo. Dambe itu apa dambe? Rudianto si. Rokok. Rokok Majayo. An. Annya ini apa? Tidak. 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 Piwoyo. Piuda. Asal kata dari piuda. Menghisap. Apakah tidak merokok? Kalau diartikannya. Piuda selain menghisap, artinya juga ada satu lagi teman-teman apa? Ada yang tahu? Contoh kalimatnya seperti ini. Koci piwoyo. 잠시만요. Kot ini apa kot? Bunga. Bunga berarti mekar. Jadi piwoyo ini piuda artinya itu ada dua. Selain menghisap juga mekar. Jadi harus paham juga kalimat arti artinya dalam bahasa Korea itu kan banyak ya teman-teman. Jangan cuma taunya satu saja artinya, tapi harus tahu selain arti itu lagi. Gitu ya. 자, 여러분. 시간이 없습니다. 여러분, ini buat tugas ya. Bisa di screenshot, diartikan, ditulis lalu diartikan ya teman-teman. Tapi saya minta tolong jangan pakai Google Translate ya. Harus kreatif. Camkaman. Dari yang nomor ini, yang AB, sampai sini. Ditulis dulu. Salin ke kertas. Lalu artikan. Bisa ya teman-teman? Nah? Bisa, Sam. Bisa, oke. Buat biar kreatif gitu ya. Jadi ada tugasnya juga biar di rumah sekalian belajar, sekalian mengerjakan tugas. Oke. Sudah di screenshot teman-teman? Sudah, Sam. Oke.
Ayo Robun, karena waktunya sudah selesai, saya harus ke Iya, kelas sebelah. Miane. Jadi belum sempat menerangkan itu